Nggak bisa kita punya anak ya asal dia besar aja. Nggak, kita parenting dengan conscious dan kesadaran, dan ada aturan, ada nilai-nilai agama yang kita harus ikutin gitu kan. Harus dengan penuh kasih sayang. Makanya bahasa cinta, love language itu perlu kita ekspresikan ke anak setiap saat. Nggak harus yang lebay, yang ya cukup peluk atau bilang I love you, aku di sini, apapun yang kamu butuhkan ada mami loh gitu. Dia butuh kepercayaan seperti itu agar dia pede. Dan juga ilmu agama juga. Doakan anak ya, oke, anak itu dekat sama kita tapi kita nggak pernah mendoakan juga akan bermasalah. Kita harus doakan, misalkan sehari kita kirim Fatihah ke anak 5 kali kan setelah habis sholat gitu. Itu juga merupakan energi positif buat anak gitu, agar dia selalu terlindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di kantor Gria Jiva bersama founder Gria Jiva dan juga dosen psikologi. Beliau adalah Dr. Rihab Said Agil. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai fenomena yang belakangan ini terjadi di Indonesia khususnya, yaitu fenomena siswa banyak yang bunuh diri, bahkan para siswa atau anak orang tuanya, seperti yang terjadi baru-baru ini di Lebak Bulus. Ya, sebagai orang tua kita tentu miris melihat hal ini gitu. Ini fenomena yang memprihatinkan. Nah, kita sudah bersama Mbak Rihab. Ini luar biasa ya Mbak Rihab ya. Kita prihatin sekali sebagai orang tua. Ya pasti. Nah, ini kan bisa dibahas dalam berbagai aspek sebenarnya, bisa dari pola asuh, parenting gitu, bisa juga dalam hal konteks pendidikan gitu, betul. Lingkungan sosial, belum lagi masalah teknologi digital gitu. Nah, sebagai psikolog, Mbak melihat fenomena ini sebagai seperti apa? Pastinya kompleks ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita hanya bisa lakukan analisis secara bersama dan praduga aja ya, dugaan-dugaan kita. Dari yang saya baca, peristiwa itu terjadi karena menurut kesaksian-kesaksian gitu. Ada yang bilang bahwa anak ini suka dipaksa belajar walaupun dia masih baru pulang sekolah tapi udah disuruh belajar. Atau dari curhatan si anak itu, dia bikin status bilang, aduh baru pulang sekolah udah disuruh belajar. Nah, kita bisa melihat dari sana pola asuh orang tua yang diterapkan orang tuanya gitu. Lebih ke otoriter gitu. Demanding artinya dia memberikan aturan tanpa peka melihat kondisi anaknya, capek atau tidak, atau bertanya atau seperti itu ya. Itu mungkin kemungkinan itu yang terjadi ya kan. Nah, sebenarnya melibatkan faktor internal dan eksternal. Secara eksternal nanti di konteks pendidikan, apakah adanya pressure dari sekolahnya atau tidak gitu. Itu kan dia lagi masa-masa mau ujian juga. Apakah pihak sekolah selalu menghubungi orang tuanya agar bisa mengejar yang ketinggalan kan kita nggak tahu. Dan juga faktor sosial. Ya, bisa jadi dibully juga. Dibully gitu. Atau dia punya masalah yang dipendam, yang dia tidak share dengan siapapun. Kebetulan anaknya pendiam. Jadi ada faktor kepribadian berkontribusi juga. Nah, yang menguat ya gitu. Faktor kepribadian dia anaknya yang pendiam, yang introvert. Kemudian faktor digital kan, medsos juga itu sangat mempengaruhi, karena kemungkinan dia terpapar dengan adegan-adegan pembunuhan atau yang berhubungan dengan pisau gitu ya. Walaupun menurut pengakuan si pelaku dia mendapat bisikan, tapi kan kita tidak tahu persis apakah dia mengalami gangguan halusinasi atau tidak gitu, atau suara-suara yang mendorong dia untuk melakukan pembunuhan. Tapi kita kembali fokus ke orang tua aja. Kalau orang tua yang otoriter atau demanding, biasanya dia ada ekspektasi tertentu yang harus diikuti oleh anaknya. Itu biasanya datangnya dari mana sih Bang? Gitu. Ya, sebagai dia orang tuanya kan sebagai akademisi atau sebagai dosen atau guru itu, ya. Jangan. Itu kan kemungkinan aja. Jangan-jangan dia ingin dicontoh gitu, dicontoh oleh anaknya. Anaknya pengen harus ikut. Iya, harus mengikuti jejak dia. Padahal bisa jadi dia punya cita-citanya sendiri, dia punya keinginannya sendiri. Iya, dan pola belajar yang berbeda juga gitu kan. Masing-masing makhluk itu beda-beda, unik, nggak bisa kita samakan. Bahkan dengan anak kita sendiri kita beda. Pola belajar kita, kepribadian kita juga beda, lingkungan sosial juga beda, zamannya juga beda gitu. Nggak bisa kita pukul rata. Kalau memang anak ini harus belajar ya, kita harus lihat kondisinya dulu.
dan cara penyampaiannya juga harus yang lebih manusiawi gitu kan gitu. Terus ada waktu-waktu di mana orang tua menyempatkan waktu untuk mengerjakan PR bareng. Anak itu merasa termotivasi, jadi jangan asal perintah aja kerjakan PR gitu, harus selesai jam segini, sholat, mandi segini, enggak. Kita dampingi lah ya sehingga anak lebih termotivasi, apalagi anak itu zaman sekarang anak tuh capek ya, capek sekolah, les dan beban-beban yang lain, belum hobi dan lain-lain. Ya sebagai orang tua juga kan mungkin kita harus memberikan dia space bermain, juga imajinasi dia, hobi dia gitu loh, perlu kita diberikan space dan main sama teman-teman, ngobrol, chatting is okay gitu selama itu positif dan kita memastikan nggak ada hal-hal yang negatif. Nah, dari ekspektasi bisa jadi dia ingin menjadi cermin, anak itu harus ikut jejak saya, atau ada unfinished issue. Mungkin ada harapan-harapan di masa lalu yang dia orang tuanya nggak sampai gitu. Jadi ingin mengharapkan anaknya apalagi anak satu-satunya gitu. Dan sebagai akademisi atau sebagai guru atau dosen kan dia pengen punya gengsi, punya sosial, ekspektasi yang tinggi gitu terhadap anaknya bisa melebihi dia. Betul sekali. Jadi semua dari ekspektasi itu yang harus disadari oleh para orang tua. Makanya istilah sekarang itu ada namanya istilah conscious parenting. Kita parenting atau mengasuh anak penuh kesadaran. Jadi apa sih penuh, bukan sadar gini gitu, bukan, maksudnya kesadaran kita menyadari kekurangan kita. Kita menyadari bahwa kita nggak sempurna. Kita menyadari kelebihan kita di mana dan apa yang perlu diimprove. Misalnya kelemahan kita di sini, ya sudah, apa yang bisa aku improve pelan-pelan. Kita juga menyadari ekspektasi kita yang dulu kita nggak dapat, bagaimana apa aja. Kemudian proyeksi misalkan ya, trauma atau unfinished business. Orang tua juga punya beban sosial, ada beban ekonomi. Kita harus sadari itu gitu. Oh, aku sekarang lagi stres, lagi nggak baik-baik aja. Maka dengan kesadaran itu, dengan eling itu, dia lebih bisa mengontrol. Ya, nah kemudian komunikasi dengan anak pun harus dengan yang efektif. Jadi dengarkan dari sisi anak. Kita punya telinga yang tadi Mas bilang, kita punya telinga. Ayo kita dengarkan perspektif anak seperti apa, dan kita juga bisa membimbing pelan-pelan. Gitu. Komunikasi dua arah ya. Komunikasi dua arah maksudku ya, komunikasi dua arah dan pendampingan juga. Jadi menyeluruh, nggak bisa kita punya anak ya asal dia besar aja. Enggak, kita parenting dengan conscious dan kesadaran, dan ada aturan, ada nilai-nilai agama yang kita harus ikutin gitu kan, harus dengan penuh kasih sayang plus fleksibilitas. Misal anak memang nggak mau belajar, ya sudah, biarkan. Memang belum mood belajar, nggak usah kita paksakan nih. Don't be too perfectionist. Ya kadang-kadang kita sebagai orang tua, paling tidak saya ya, merasa tuh udah paling tahu dunia gitu. Karena bisa jadi kan, karena saya udah hidup duluan gitu, terus udah punya pengalaman-pengalaman tertentu, makanya mungkin ya kamu bagusnya ini deh gitu. Padahal bisa jadi imajinasi kita dengan imajinasi anak beda, hobi kita dengan hobi anak beda, cita-cita kita dengan cita-cita anak berbeda gitu. Dan ini harus dikomunikasikan kan gitu. Ya jangan apa yang maunya kita aja, tapi kita perlu dengarkan sisi anak. Sisi anaknya. Nah, makanya kita sebagai orang tua harus lakukan menerapkan deep talk. Nggak apa-apa untuk urusan mandi, sholat, kita perintah. Kakak sholat, kakak mandi, kakak ada PR misal. Tapi ada waktu gitu, dalam satu hari kita melakukan deep talk dengan anak. Ada apa hari ini di sekolah? Gimana tadi kamu di sekolah? Ada masalah atau enggak? How do you feel? Terus apa yang dirasain? Kesulitan apa aja? Jadi nanti dari situ dia akan cerita, terus kita dengerin, kita kasih feedback, baru kita minta izin, boleh mami kasih masukan. Nanti dia bisa lebih masuk tuh ke anak. Atau kita perintah tapi dengan penjelasan yang clear gitu. Nah, belajar, besok ini ujian, nanti kamu misalkan nggak naik kelas, nanti kamu, jadi jangan cuma perintah tapi nggak ada penjelasan kenapa aku harus melakukan ini. Ya ini kan fenomena pendidikan ini luas ya cakupannya. Ya bisa jadi dari faktor keluarga, bisa jadi faktor lingkungan sosial, bisa jadi pergaulannya gitu, bisa jadi apa yang dia lihat di dunia digital, film, game, segala macam, kekerasan gitu. Ya mungkin juga lingkungan. Jadi pressure ini bukan cuma dari orang tua, bisa jadi dari lingkungan sekolah, dari lingkungan pertemanan. Saya setuju itu. Ya jadi ini masalah pendidikan, masalah
kompleks dan harus iya. satu arah, bukan satu arah, maksud saya bisa simultan gitu Iya, loh, nggak iya. bisa Jadi satu. nggak bisa kita hanya melihat dari sisi psikologis aja. Bisa atau- jadi ini titik iya. kulminasi gitu. Iya, ini dari semua faktor gitu terakumulasi. Nah, kita harus lihat pendidikan zaman sekarang seperti apa. Luar biasa pressure-nya loh. Belum WhatsApp grup sekolah itu kan, itu juga hektik juga. Terus ya apa namanya tuntutan sosialnya. Misalkan anak yang menurut sama orang tua tapi teman-temannya bilang cemen, masa kamu umur segini belum punya Instagram, misalkan seperti itu. Jadi ya sudah. Memang zamannya penuh tantangan, kita harus mempersiapkan diri, kita harus aware apa masalahnya pada anak dan apa yang perlu kita improve. Karena gini, jadi orang tua terlalu parno juga nggak baik. Ya kan Bang, nggak baik juga gitu. Jadi lihat aja dari jauh. Makanya saya punya kebiasaan melihat anak dari jauh. Sambil saya mengamati ini apa ya yang perlu, ada masalah apa yang perlu diperbaiki. Ini anak lagi kenapa? Tapi kalau kita lagi interaksi kan nggak kelihatan. Gitu. Yang ada kan saling bela diri, argumen. Tapi saya sering liatin dari jauh gitu. Ini anak kenapa kok kurusan? Misalkan apa dia kurang vitamin, kok sakit lagi? Intinya jadi ibu tuh sulit. Tapi it doesn't mean you have to be perfectionist gitu, enggak. Ya kadang-kadang bahkan kita belajar, orang tua tuh belajar sama anak. Iya, ya masalah kejujuran, masalah apa namanya ketulusan segala macam. Ya kadang-kadang kita malah belajar dan kita lupa gitu loh, bahwa ya ada kita sama-sama take and give. Iya, gitu. take and give, benar. Saling mendewasakan. Nah, terkait dengan dunia digital, Mbak Rihab, ini kan ada game kekerasan, terus juga film-film yang kekerasan, yang kalau dalam film mungkin sudah ada kategori umurnya ya, misalkan di bawah umur 13 plus, 18 plus, apa segala macam. Tapi kan kadang-kadang di Indonesia ini siapapun bisa nonton gitu loh. Ya begitu, apalagi game gitu yang sudah tidak ada ini lagi gitu. Dan game-game yang bernuansa kekerasan itu sangat banyak sekali gitu, dan di dunia kita waktu kecil itu dengan sekarang itu benar-benar real gitu loh, kalau apa namanya lebih real ya, darahnya merah segala macam gitu, dan mereka melihat itu gitu, dan imajinasi mereka bahwa ketika melakukan itu ada merasa kemenangan, ada merasa apalah dia bahagia apa segala macam gitu. Nah ini kan juga berdampak, jadi merasuk ke dalam kesadaran dia gitu, bahwa ini sesuatu hal yang biasa gitu. Akhirnya menjadi perilaku kan, dan dianggapnya biasa. Nah gitu. Lagi-lagi kembali ke orang tua gitu. Apa perlunya peningkatan pengawasan, mengawasi apa yang dilakukan anak di dalam kamar, HP-nya isinya apa aja. Makanya bahasa cinta, love language itu perlu kita ekspresikan ke anak setiap saat. Nggak harus yang lebay, yang ya cukup peluk atau bilang I love you, aku di sini, apapun yang kamu butuhkan ada mami loh gitu. Dia butuh apa ya? Kepercayaan seperti itu agar dia pede. Nah, kalau misalkan ibunya sibuk, misalkan dia nggak usah merasa bersalah sebenarnya. Apalagi sekarang udah ada handphone kan, bisa by phone juga gitu kan, atau dorong anak untuk terbuka. Kalau nggak bisa terbuka sama kita, dia bisa terbuka sama orang lain yang bisa dipercaya, misalkan tantenya, pamannya, kakeknya, neneknya, itu luar biasa gitu. Mereka juga orang tua dia juga. Misal anak punya masalah dengan lawan jenis, malu dong cerita sama orang tua. Boleh dia cerita sama figur-figur ini, figur penting tapi yang lebih dewasa pastinya. Nah, kita yang harus bilang ke anak seperti itu. Iya, daripada dia ngobrol atau curhat dengan temennya yang juga sama-sama belum punya pengalaman gitu, bisa jadi kan. Apalagi di medsos dia cerita. Jadi hati-hati sekarang, orang tuh memang lagi tren sekali anak itu mulai berontak, baik ya secara tragis itu pembunuhan ataupun mengekspos aib orang tua. Orang tuaku tuh narsis, itu di medsos loh Bang. Orang tuaku narsis, orang tuaku toksik segala macam. Nah, ini makanya pentingnya pengajaran adab agama, balik lagi ke situ. Boleh kita mengakui bahwa saya tidak puas dengan orang tua saya, tapi jangan menggolongkan sebegitu aja. Orang tua saya narsis, manipulatif, abusive segala macam, apalagi di medsos. Kan ada kecenderungan ke situ sekarang. Anak-anak itu berbalap-balapan membuka aib orang tua. Terakhir ya Mbak Rere, saya ingat Khalil Gibran pernah mengatakan, anakmu bukanlah anakmu, dia adalah anak zamannya. Ya kadang-kadang orang tua tuh lupa bahwa ya dunia kita dengan dunia anak itu berbeda. Sama sekarang gitu, dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan ilmu pengetahuan segala macam gitu. Nah, bagaimana sih kita sebagai orang tua
menyesuaikan diri dengan zaman sekarang ini. Ya memang orang tua memang harus upgrade juga, tapi kan kalau misalkan dia nggak bisa mengakses pengetahuan tentang parenting, sebetulnya kalau dia menghayati peran dia sebagai orang tua bisa terjadi. Kalau misalkan dia punya insting yang kuat, cinta, kasih sayang yang dalam kepada anaknya, dia nggak akan tega melakukan kekerasan, dia nggak akan tega mengabaikan, dia nggak akan tega membiarkan anak, membebaskan semau maunya, enggak. Jadi memang selain ilmu pengetahuan, ya kita balik lagi ke intuisi kita, hati nurani kita, kan kita sudah dibekali oleh Allah, dan ilmu agama juga. Doakan anak, ya oke, anak itu dekat sama kita, tapi kita nggak pernah mendoakan juga akan bermasalah. Kita harus doakan, misalkan sehari kita kirim Fatihah ke anak 5 kali kan setelah habis sholat. Itu juga merupakan energi positif buat anak, agar dia selalu terlindungi, selalu dijaga sama Allah dan lain-lain. Kalau zaman dulu kan tirakat untuk anak kuat. Nah, orang tua urban terutama udah nggak percaya yang kayak gitu-gitu kan, perlu praktek-praktek tradisional yang bisa lah kita lakukan. Puasain buat anak, baca apa dalam dinasi anak, terutama doain anak, pegang kepala anak, kayak zaman dulu kan gitu. Doain di dada anak. Sebenarnya sederhana sih, asal kita mau merenung kan malam hari ngeliatin anak, terus kita sambil introspeksi diri kan, apa yang harus aku improve sebagai orang tua, apa yang terjadi pada anakku sebelum tidur, jadi bisa diperbaiki yang kekurangan-kekurangan tadi. Ya, artinya orang tua perlu peran aktifnya juga ya, tapi juga intinya harus memberikan space pada anak ya. Ya intinya juga bahwa kekerasan tidak mungkin terjadi ketika si anak tidak punya imajinasi tentang kekerasan itu. Bisa jadi orang tua pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya, atau anak melihat kekerasan di dalam video atau di game segala macam gitu. Nah, peran orang tua juga untuk mengingatkan betapa bahayanya kekerasan itu. Nah, itu. Betapa beda kekerasan itu dengan cinta. Nah, parenting dengan cinta ini penting banget ya, Mbak. Iya, makanya tugas kita ya, maksudnya harus mengedukasi orang tua sebanyak-banyaknya gitu. Jadi bukan kita memberikan konseling secara individual, edukasi secara keseluruhan. Masyarakat Indonesia itu diberi edukasi, akses ke internet dengan bahasa yang mudah, yang tadi Abang bilang bahasa orang awam, sehingga mereka paham gitu, punya bekal untuk gimana sih ngadepin anak, pola asuh yang tepat seperti apa. Oke, terima kasih Mbak Rihab, luar biasa ini. Ya, semoga kita doakan sama-sama tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini ya. Semoga kita semua sebagai orang tua bisa mengedepankan parenting with love gitu, parenting dengan cinta, bahasa kasih, bahasa cinta itu lebih utama, lebih suci, lebih baik daripada apapun gitu ya. Karena cinta di atas segalanya. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih Mbak Rihab. Sama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.